Waspada serangan Iran, Israel seru warganya hindari UEA dan Bahrain. Badan Keamanan Nasional Israel menyarankan wisatawan tidak melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab dan Bahrain terkait ancaman Iran menyerang warga Israel di luar negeri. Badan tersebut juga menyebut Georgia, Azerbaijan, Turki, Mesir, Yordania, dan wilayah Kurdi di Irak sebagai wilayah yang harus dihindari, ungkap laporan Times of Israel. Kami memperkirakan Iran akan terus beroperasi dalam waktu dekat untuk merugikan sasaran Israel, papar pernyataan kantor anti-terorisme badan itu. UEA dan Bahrain menandatangani Abraham Accords yang dimediasi Amerika Serikat. Kedua negara setuju menormalisasi hubungan dengan Israel tahun lalu. Kepala Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi, Eitan Naih, mengatakan kepada kantor berita UEA, WAM pada Februari bahwa sekitar 130.000 turis Israel mengunjungi UEA sejak lalu lintas udara diluncurkan antara kedua negara. Israel dan UEA juga sedang membahas pembentukan koridor perjalanan bebas karantina menurut Kementerian Luar Negeri UEA pada awal Maret. Kedua negara bertujuan menyelesaikan dan menerapkan perjanjian pada April 2021. Iran telah mengancam akan menyerang sasaran Israel sejak kepala ilmuwan nuklirnya, Mohsen Fakhrizadeh, dibunuh di dekat Teheran pada November. Teheran menuduh Israel berada di balik penembakan tersebut. Israel telah dicurigai terkait pembunuhan sebelumnya terhadap ilmuwan nuklir Iran. Israel tidak membenarkan atau menyangkal bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun Fakhrizadeh telah lama berada di layar radar Israel dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada konferensi pers 2018 tentang program nuklir Iran, ingat nama itu. Israel menuduh Iran mencoba mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan itu dibantah oleh Iran. Tel Aviv memperingatkan akan menanggapi dengan serangan balik ekstrim dalam perang berikutnya terhadap ancaman dari musuh bebuyutannya Iran. Saat pidato langka oleh Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Afif Qossavi pada akhir Januari. Kekuatan militer kuat Jenderal Salami ancam akan banjiri Iran dengan darah tentara Amerika. Usai berakhirnya sanksi embargo yang membelenggu selama lebih dari 40 tahun, Iran semakin meningkatkan kekuatan armada militernya. Ketegangan yang berkepanjangan dengan Amerika Serikat membuat negeri para mullah terus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Mer News Agency, Panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami, memberikan pernyataan yang sangat menantang. Jenderal Bintang 2 pengganti mendiang Mayor Jenderal Qasim Soleimani memastikan bahwa saat ini Iran tengah berada dalam kekuatan militer tertinggi. Perwira tinggi berusia 61 tahun itu juga menegaskan bahwa mengalahkan musuh seperti Amerika Serikat bukanlah hal yang sulit. Tidak hanya alat utama sistem persenjataan, Salami meyakini bahwa kekuatan iman Islam rakyat adalah senjata lain yang terkuat dimiliki rakyat Iran. Hari ini bangsa Iran sangat kuat. Bangsa ini bisa berdiri sendiri saat masih muda. Oleh karena itu mengalahkan musuh bukanlah pekerjaan yang sulit saat ini, ucap Salami. Musuh tidak memikirkan perang dan kami sepenuhnya siap untuk mengalahkan musuh. Kombinasi iman dan persenjataan bangsa ini telah membentuk identitas yang tidak terkalahkan, katanya. Salami mengingatkan jasa-jasa para prajurit Korps Garda Revolusi Islam Iran yang gugur dalam tugasnya membela negara. Menurutnya, para prajurit yang menjadi martir telah membuktikan bahwa tanah Iran bisa menjadi rumah jagal dan ladang pembantaian bagi para musuh, termasuk Amerika. Para martir menunjukkan bahwa bagi musuh, tanah Iran adalah rumah jagal bagi para agresor. Iran adalah tanah kegagalan dan kekalahan berturut-turut bagi musuh, ujar Salami.
Mengerikan. Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata dua pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington. Karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional dan juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman ke pangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di pangkalan dan ditangkap. Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal perenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa perenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas dan menempatkan kamera untuk memantau selat Washington. Pejabat kota bingung dan juga penduduk yang frustasi mengatakan permintaan Angkatan Darat untuk zona penyangga adalah jangkauan pemerintah yang berlebihan terhadap saluran air umum. Diskusi tentang proposal Fort McNair dimulai 2 tahun lalu, tetapi intelijen baru-baru ini yang dikumpulkan oleh NSA telah mendorong pejabat Angkatan Darat untuk memperbarui permintaan mereka untuk pelabuhan ataupun pembatasan tersebut. Obrolan yang disapa itu terjadi di antara anggota pasukan Quds Elite pegawai revolusi Iran.